Halo semua, perkenalkan nama saya Anugrah Putra Juang Sebuah. Di sini saya akan menyampaikan proposal kewirausahaan saya. Proposal saya itu mengenai Bernabeu Cafe. Di sini kurang lebih konsepnya seperti ini. Kemudian nama saya, kemudian saya sekolah di STTKD. Nah, latar belakang saya membuat proposal ini karena di zaman sekarang perdagangan sangat pesat. Para wirausahaan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh konsumen. Dengan pangsa pasar seluruh kalangan, maka saya memiliki ide pendirian usaha kuliner, yaitu kafe untuk nonton bareng dan juga cemilan western dan Indonesia. Usaha yang akan dikembangkan diberi nama Bernabeu Cafe yang bergerak dalam bidang usaha kuliner. Nah, kami membuka sebuah usaha diperuntukkan bagi segala kalangan, terutama fans dari sepak bola Real Madrid yang disebut dengan Madrinista, dan untuk refreshing dari penatnya berbagai aktivitas yang telah dijalani. Mengapa kami membuat kafe tersebut? Karena kami berpikir kalau jika menonton dari rumah saja terasa monoton. Oleh karena itu, jika menonton di kafe maka akan lebih euforianya itu lebih kerasa lagi, karena ditambah dengan penonton, dengan teman-teman yang bersorak-sorai, itu akan menambah semangat kita untuk menonton sepak bola. Nah, apalagi di sini tempatnya ada live musiknya juga yang bakal menghibur, serta meja biliar untuk pengunjung, dan pastinya monitor besar buat nonton sepak bola bersama, serta suasana bar yang asik dan pokoknya nyaman. Nah, tujuan proposal saya itu pertama karena sebagai syarat memenuhi tugas mandiri, kemudian inisiatif wirausaha saya sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha, kemudian melatih agar dapat berwirausaha dengan baik, kemudian menambah pengetahuan tentang berwirausaha. Kemudian manfaat proposal saya ini dapat membantu berwirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain yang dimaksud adalah investor. Kemudian membantu wirausaha untuk berpikir kritis, objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Kemudian membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum usahanya. Nah, di sini profil usaha saya, yaitu nama usahanya itu Bernabeu Cafe. Jenis usahanya kuliner. Alamatnya itu di Yogyakarta, pemiliknya Anugrah Putra Juang Sebuah. Nah, di sini saya juga memiliki visi, misi, dan tujuannya. Visi saya adalah menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik. Kemudian saya memiliki misi, yaitu memberikan kualitas yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, menyajikan makanan dan minuman yang berkualitas, dan menyediakan fasilitas nonton bareng yang asik dan nyaman. Nah, tujuan usaha saya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan saya, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Nah, bagaimana dengan strategi usaha saya? Strategi usaha saya adalah memberikan pelayanan dan fasilitas berupa monitor besar agar menonton sepak bola, menonton bareng itu akan terasa nyaman. Kemudian saya akan menyediakan live musik, kemudian meja biliar, serta merchandise sepak bola, apalagi Real Madrid. Kemudian memanjakan dan menjernihkan pikiran, hotspot dan interior yang membuat pengunjung merasa nyaman. Nah, lokasi yang saya pilih di sini adalah lokasi di daerah Sleman, Yogyakarta, di mana pengunjungnya sebagian besar merupakan lokasi yang sangatlah strategis. Selain berada di pusat kota, kepadatan penduduk yang cukup tinggi, terdapat sekolah-sekolah dan perkantoran yang menyebabkan lokasi tersebut menjadi pusat perputaran uang yang sangat baik. Di sini bangunan saya
yang saya butuhkan adalah mendirikan bisnis adalah sekitar 150 meter persegi dengan tempat makan, ada indoornya dan outdoornya, serta ada parkiran, WC, dan dapur yang tergabung dalam satu gedung. Nah, waktu operasional yang di sini yaitu beroperasi pukul 10 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi waktunya cukup lama pada hari Senin dan sampai dengan hari Minggu. Namun jika ada nonton bareng maka akan diperlama bukanya untuk menjaga kebugaran para pekerja juga di kafe. Jadi kita akan buka dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi. Nah, di sini para kalangan bisa datang di Cafe Binabi ini. Enggak hanya penonton sepak bola, enggak hanya fans bola, semua kalangan bisa masuk. Kalangan bawah, menengah, atau semua bisa bergabung untuk bersama-sama mendukung tim sepak bola yang difavoritkan. Nah, di sini target pelanggan di sini adalah dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Nah, produk yang dihasilkannya itu di Binabi Cafe ini ada berbagai macam menu, ada snack, ada makanan dan minuman. Di sini kita bisa melihat ada makanan roti bakar, nasi goreng, es buah, dan lain-lain. Nah, strategi promosi saya di sini adalah saat opening saya akan membuat pamflet, banner, dan brosur yang bersihkan produk-produk yang akan kami jual. Kemudian dengan media internet dan dari mulut ke mulut. Sumber bahan baku yang kita dapatkan adalah mengambil supplier bahan baku yang terjamin dan sudah terbukti kualitasnya. Bagaimana pengembangan produk? Pengembangan produk adalah dengan tempat yang estetik serta harga yang terjangkau. Nah, langkah-langkah promosinya yaitu untuk menarik konsumen, maka kita akan melakukan diskon-diskon serta promo-promo yang membuat para pembeli itu merasa menarik. Nah, perencanaan keuangan saya di sini adalah modal 9. Di sini ada debit sama kredit. Maksudnya debitnya adalah hak yang sudah pasti milik kita. Misalnya modal 90 juta itu yang dibahas adalah tanah. Nah, itu tanah itu 90 juta serta pembangunannya itu sudah menjadi hak milik kita sampai selamanya. Nah, penjualannya itu 200 itu kita menargetkan atau mentafsirkan sekitar 200 pengunjung dengan pembeliannya itu 25.000. Nah, jika per hari maka 5 juta. Kemudian biaya merchandise yang kita beli itu sekitar 5 juta, biaya dapur 20 juta, biaya variabel itu 18 juta. Biaya variabel itu bisa pajak, kemudian gaji pekerja dan lain-lain. Biaya tambahan ini bisa ada bisa tidak, tapi kita masukkan sekitar 5 juta. Nah, total biaya debit yang kita dapatkan adalah 95 juta. Kemudian kredit yang kita keluarkan adalah 48 juta. Nah, bab 3 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan untuk mendirikan usaha kuliner dengan modal awal yaitu 90 juta dengan pembelian tanah, dengan pembangunan tempatnya itu 90 juta, dengan estimasi jumlah biaya tetap sekitar 37 juta, dan jumlah biaya tambahan atau tak terduga itu adalah 5 juta, dan belum biaya pajak ya. Nah, maka pada hari pertama saya buka usaha, jika berhasil mendapatkan 200 konsumen dengan pembelian minimal rata-rata 25.000, maka saya kafe akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta. Jika dikalikan 30 hari, maka bisa mendapatkan sebesar 150 juta. Itu perhitungan secara kotor. Nah, terakhir saran untuk para mahasiswa yang ingin membuat usaha, tetap semangat dan tetap sungguh-sungguh untuk usaha yang kalian gapai. Baik, sekian penyampaian proposal kewirausahaan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.